Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi insyaallahu ta'ala wa nahnu minal aminin. Halaman 26. Ayub. Dan kata Sayyidi Syekh Muhammad As-Samani, mudah-mudahan gepu bersih oleh Allah akan ruhnya Syekh Muhammad As-Samani di dalam risalah wasiatnya nekeun punekeun wa marrahum bi zikrillahi ta'ala li'annahum nuqila an sultanil asyiqina qatbal arifina maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu annahu idza ja'ahu qati'ut tariq yaqulu lahu qul la ilaha illallah wa kadza idza ja'ahu syaribul khamar ya'muruhu bidzalik wa idza ja'ahu az-zani yaqulu lahu qul la ilaha illallah bi barakatil la ilaha illallah yatubu ala ibadihi. Artinya, dan diperintahkan dan perintah oleh kamu akan segala manusia itu dengan berzikir. Pumakna oleh gedanyo da perintah manusia untuk berzikir, yakni dengan memperbanyakkan akan menyebut la ilaha illallah. Gedanyo selaku orang si da pegah bak purmoh pertama bela ikhul li purmoh gedanyo la ilaha illallah kepada anak gedanyo, kepada keluarga gedanyo, kepada anak-anak didik gedanyo, kepada ngen-ngen yang dekat dengan gedanyo. Pu alasan oleh Syekh Muhammad As-Samani oleh gedanyo pertama dro tu bela dah baca la ilaha illallah. Kemudian yang kedua urang yang terdekat dengan gedanyo bela dah perintah menyebut la ilaha illallah. Karena diambilkan daripada Sultan Asyiqin Qatbul Arifin Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, mudah-mudahan Allah membersihkan akan kehidupannya. Jadi Syekh Muhammad Qadir Al-Jailani adalah ahli tariqat dan gobnyan adalah imam mazhab tasawuf yang tak ikuti legdanyo. Imam mazhab fikih yang tak ikuti oleh gedanyo naput Maliki, Hambali, Syafi'i dan Hanafi. Mazhab tauhid yang tak ikut oleh gedanyo ahli sunnah wal jamaah yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Maturidi. Sedangkan mazhab tasawuf yang tak ikut oleh gedanyo oleh ahli sunnah wal jamaah yaitu Syekh Qadir Al-Jailani ataupun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oleh Sultan Asyiqin gecok sumber hikayah daripada Abdul Qadir Al-Jailani bahwasaji Abdul Qadir Al-Jailani apabila
gedatangi orang yang merampas jalan, merompok bak jalan, qata' tariq atau perampok atau penodong. Maka oleh Abdul Qadir Al-Jailani gekeun bagi perampok tersebut, katakan olehmu la ilaha illallah. Artinya guyuwa pula bak perampok oleh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut la ilaha illallah. Di merompok dengan perampok guyuwa baca bak perampoknya la ilaha illallah. Dan menancilam apabila Abdul Qadir Al-Jailani datang akan orang yang minum arak, merompok orang yang jib tua, jib minuman keras, menyuruh ia akan dia dengan demikian itu. Artinya membanyakkan menyebut la ilaha illallah. Iu meratib di merompok dengan orang jib minuman keras gepegah. Benda meratib, benda ke la ilaha illallah. Dan menancilam apabila datang akan dia orang yang berzina, kalau orang mezina, maka nebegah oleh Abdul Qadir Al-Jailani membanyakkan mereka itu akan menyebut la ilaha illallah. Kesimpulannya, dikala orang yang maksiat bateri bukan. Sehingga dikala merompok Abdul Qadir Al-Jailani dengan orang yang maksiat, selalu geperintah bak orang yang maksiat untuk menyebut la ilaha illallah, sekalian mereka itu taubat daripada maksiat mereka itu, ditaubat. Jadinya metode atau cara gedanya yang berdakwah atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Memang Abdul Qadir Al-Jailani beliau adalah orang yang tasawuf yang punya karamah yang luar biasa, walaupun beda martabat gobnyan dengan martabat gedanya, namun yang tacok pelajaran daripada dakwah beliau adalah karamah atau dengan sebab tayula muzikir ba urang yang maksiat, maka dengan jalan yang ke urang yang taubat. Ya. Daripada tadud, daripada tadena dan sebagainya, maka alangkah baik dan santun dengan pendekatan rohani. Dah pegah. Memang di maksiat. Baik dega-dega dah maksiat boleh meratib. Maka pegah ki cara alun bak lung kubahnya berat hana pupu boleh meratib pegah. Jadi menat metode ji. Mungkin menyatakan perjalanan hilangan sehingga sehingga sekalian mereka itu bertobat. Jadi dengan kekuatan zikirnya. Cuman menyogetanya tengah tak maksiat, tengah tak ingat ke Tuhan. Ini kan nak tolak dari. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi juga ahli sufi. Ahli sufi. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi yang imam tasawuf yang paling raya. Jadi Abdul Qadir Al-Jailani di bawahnya. Di bawahnya. Jadi punya induk imam, induk mazhab tasawuf ya Syekh Junaid Al-Baghdadi.
Pun salah pegah, orang pegah Abdul Qadir Al-Jalani ya salah. Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi nyan imam mazhab tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Ya, salah. Kemudian yang istimewanya dan lagi mereka melazimkan atas berbuat ibadah akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi urangnya setelah taubat mereka melakukan ibadah yang terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimallahu taala, beliau mengambil sumber berita atau hikayah daripada Syekh Ibrahim Al-Mutawalli. Syekh Ibrahim Al-Mutawalli adalah sidra waliullah yang amat besar di negara Mesir. Jadi Syekh Ibrahim Al-Mutawalli tinggal di Mesir. Beliau adalah waliullah. Pun pegah li Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa'lam annahu la yasilu ila hadratillah al-uluhiyah illa bizikri. Artinya berdatepu oleh kitanya bahwasanya hanatruh sidra urang kepada hadarat Tuhan itu melainkan dengan membanyakkan mengingat Allah. Secara adat, secara ilmu pengetahuan tasawuf, susah truh gedanya kepada hadarat Allah kecuali baru truh dengan memperbanyakkan zikir. Dengan letam zikir maka gedanya akan sampai kepada hadarat Allah. Jelas. Kemudian dan kata Sayyidi Abu Madini Al-Tilmisani radhiyallahu an, man damat azkaruhu safat asraruhu wa kana fi hadratillahi ta'ala qararuhu. Artinya barang sigaso yang sabi-sabi mudzikir, yakni barang sigaso yang membanyakkan akan mengingat Allah dan mengkekali akan dia mengingat Allah, le tak ingat Allah dan sabi-sabi kekal tak ingat Allah. Kiban makna daripada kekal? Makna daripada kekal adalah selalu istiqamah. Istiqamah artinya menetap. Pertama, tak perlu zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Tak baca le semayang tikurumpluh tikurungga. Tak baca le semayang lepluh lega. Tak perbanyak. Setelah tak perbanyak, tak kekal. Artinya mengingat dengan konsisten atau istiqamah. Le semayang sikurumpluh lega, le semayang sikurumpluh sikurungga, wate tanu sikurumpluh sikurungga, sabi-sabi benar istiqamah. Ya. Apa hikmah yang ditimbulkan oleh memperbanyakkan zikirnya dan mengistiqamah atau mengkekalkan? Niscaya suci hatinya, bersih hati katanya. Ya. Bersih hati itu artinya hati kita terang. Karena katrang hati sehingga akan lahir rahasia-rahasia yang rahasianya kadang kala dipeligau. Karena kebersih hati, manfaat yang paling utama adalah mudah mendapatkan ilmu. Dengan kagli hati maka ilmu akan mudah melekat dalam hati kita. Kemudian hati kita tajam, bisa merasakan
sesuatu yang kadang-kadang hai dipelegom. Yang adalah disebabkan oleh suci hati. Jadi istimewa. Dan adalah tetap di dalam hadarat Allah Ta'ala, yakni adalah sampai kepada hadarat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kita hubungan dengan Allah. Apapun yang telah kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Kenapa kan? Karena kita kado dengan Allah. Yang antara lain hikmah do dengan Allah. Dan kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimallahu ta'ala, jadinya para ulama tasawuf gepegah hikmah zikir. Pertama Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jadinya mandum para ulama tasawuf. Wal muradu bi hadratillahi azza wa jalla haitsu utliqat fi lisanil qaum syuhudul abdu annahu baina yadillah azza wa jalla. Apabila gedanya letam zikir, pertama suci hati, kemudian gedanya sampai kepada hadarat Allah, kiban makna atau hakikat makna sampai kepada hadarat Allah oleh Syekh Abdul Wahab gepegah. Dan maksud dengan hadarat Allah Azza wa Jalla sekira-kira diitlaqkan pada perkataan kaum ahli sufi itu, yaitu syuhud hamba Allah, menyaksikan oleh hamba Allah bahwasanya ia seolah-olah hadir di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pemakna hamba seolah-olah hadir di hadapan Allah Azza wa Jalla artinya ingat di dalam hatinya pada tiap-tiap ketika akan Allah Ta'ala, dan pada tiap-tiap kelakuan memandang akan perbuatannya. Inilah kedudukan ma'rifah, yakin mengenal Allah dengan ainul yakin dan dengan haqqul yakin. Jadinya istimewa. Jadi hadarat Allah adalah berada di hadapan Allah. Dikala sira urang selalu berzikir mengingat Allah, maka seolah-olah urang tersebut, hamba tersebut pada hadapan Allah. Wate hamba pada hadapan Allah, dia akan melihat Allah dengan ainul yaqin, mengenal Allah dengan ainul yaqin, dan mengenal Allah dengan haqqul yaqin. La tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Proses mengenal sesuatu nal heboh jenjang. Pertama ilmul yaqin, kedua ainul yaqin, yang kelima haqqul yaqin. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ilmul yaqin mengenal dengan ilmu. Contoh misal berita Al-Quran menyampaikan bahwa neraka dan syurganya tayakini oleh kitanya nyan mantang sebatas ilmu yaqin. Kemudian setelah proses
terjadinya kiamat, dimatikan manusia. Setelah dimatikan manusia, gepu bangkit oleh Allah manusia. Setelah gepu bangkit manusia, manusia ijak gedenya tajak dalam padang mahsyar. Dia tajak dalam padang mahsyar, ta'i titi siratal mustaqim. Penentuan manusia damang dalam surga, penentuan manusia damang dalam neraka. Kemudian damanglah manusia yang beruntung dalam surga, damanglah manusia yang hana beruntung dalam neraka. Disaksikan oleh manusia surga sesuai dengan ilmu yang telah diyakininya. Itu namanya ainul yakin, mata. Ainun mata, yakin keyakin. Jadi ilmu yakin mengetahui dengan ilmu secara yakin. Ainul yakin melihat dengan mata kepala pu yang kali yakin. Kemudian haqqul yakin, kebenaran pu yang diyakini. Betul lagu. Wadai kala limata syurga betul-betul indah. Dalam syurga na mengalir air susu, sungai madu. Dalam syurga bidadari hana tuha-tuha, hana mahid. Wadai jibi deh bak kerongkongan. Dalam syurga na macam-macam pu yang kali disampaikan dalam Al-Quran dirasakan dan dinikmati. Nyakeun haqqul yakin. Jadi ilmul yakin, ainul yakin dan haqqul yakin. Di alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia kelale denget pajan hana laleli dan pada hana denget hatta zurtumul maqabir, sehingga manusia itu masuk dalam kuburan. Jadi wadang ke manusia akan melihat secara ainul yakin pu yang kali disampaikan oleh Allah dan Rasulullah dengan ainul yakin. Ya. Nah, dengan tapula zikir getanya na keistimewaan yang sangat luar biasa, yaitu melihat Allah seolah-olah Allahnya na berhadapan getanya, dan getanya akan mengenal Allah dengan ainul yakin dan haqqul yakin. Nyan martabat yang sangat istimewa, yaitu makam ma'rifah yang yakin mengenal Allah dengan ainul yakin dan haqqul yakin. Pegebuhnan martabat orang tersebut dinamakan makam ini atau kedudukan ini dengan kedudukan musyahadah. Pemakna musyahadah senantiasa melihat akan Allah Ta'ala di dalam hati. Artinya selalu melihat akan Allah dengan mata hati, senantiasa ingat di dalam hati akan Allah, dan dinamakan pula kedudukan ini dengan kedudukan maqamul ihsan. Makam yang ihsan, makam yang bagus. Yang dua makamnya para nabi, para aulia Allah dan para wali-waliullah. Nya nadih lain yang dih Allah. Nama lain daripada makam musyahadah adalah makam ihsan. Yang demikian yang sesuai lagi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ya Nabi, ma huwal ihsan? Gedayang li malaikat. Ma huwal ihsan? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Artinya ihsan itu bahwa engkau sembah akan Tuhanmu. Dah semayang wajib,
dah semayang sunat, dah lakukan manasik haji, itu adalah upacara menyembah Allah, seolah-olah wadai gedanya dah sembah Allah nyan, engkau melihat akan dia Allah, seolah-olah Allah na berhadapan gedanya. Dikala seolah-olah Allah na berhadapan gedanya, karena gedanya kata kenali Allah, Allah itu adalah Tuhan, zat yang wajib wujud, yang menciptakan langit, raja alam semesta. Wadanya jiwa gedanya akan tunduk, gedanya akan malih, tak pelihara adab semayang, tak pelihara pandangan gedanya pekan terjadi adanya karena hadir Allah berhadapan gedanya. Demam menyok gedanya dah semayang sidrawati, baju hana dah pakai, tatu pusat dengan tuut, bahu hana tutup, ulai hana tutup, dah semayang takun yang wajib, tapi pit belut gerawati, nyan hana Allah baga gedanya. Kejut pakan gedanya dah semayang hana adab, pakan semayang hana ada pelihara, ada adab semayang, baik adab batin atau adab zahir, tengok dah semayang, dah ingat ulain dan sebagainya, karena hana ihsan, hana ihsan. Semayang juga babah pegah baju, pikiran gedih ulaut, hati gedih ugli, kan? Jadi ada kaglah wajib gaji gatnya ladi tu. Ada hana geduntuk gaji gat. Pegah semayang gedenya nak ihsan hana. Karena hana terhadirkan Allah pada hadapan gedenya, sehingga itu hana segan, hana malih. Tajak bukan tu, mau tak kerja, tajak abak kauri, mukulit hanjit tu. Baju rapi, pakai minyak wangi, topi hanjit singit, menyolam semayang, si hanam tak pakai topi. Ya kan, bicara keadaan gedenya, itu artinya gedenya hana ihsan. Ya kan? Ya, jadi ihsan yang pertama adalah wadata sembah Allah seolah-olah Allahnya nadika gedanya dan gedanya takalan Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika tiada engkau lihat akan dia, maka bahwasanya yakinlah bahwa Allah melihat akan dikau. Dikala hantruh keyakinan berhadir Allah baka gedanya, buta yakin bahwa Allahnya ngekalan gedanya sama cit makna. Sama makna artinya itu yang dapat menimbulkan ihsan. Dan menanci lam setengah daripada yang terlebih tu, jalan yang truh gedanya kepada hadarat Allah Ta'ala, itu yaitu jalan martabat. Jalan martabatnya na beberapa bagi, seperti yang kagak sebutkan oleh Syekhuna Waliullah yang kamil mukamil Sayyidi Syekh Muhammad As-Samani. Mudah-mudahan begitu bersih oleh Allah ruhahu akan ruhnya. Di dalam kitabnya pada bicara murakab, setengah daripadanya yaitu murakab yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tata cara itu, bahwa duduk ia bersila serta menaruhkan kedua telapak tangan atas dua lututnya. Ya, ini tariqah. Tariqah artinya jalan dan kaifiat tata cara. Tariqah tak ikut urang. Tariqah jalan yang tak terima bak gure. Oleh Sonan Sayyidi Syekh Muhammad As-Samani
beliau gecok tariqat cara muzikir ba Rasulullah lewat gure-gure gonyan. Yang tariqat disampaikan oleh gonyan kiban kaifiat atau tata cara gedanyo wate taduk zikir. Pertama gepegah bahwa duduk bersila. Jadi jong kaki, sila kaki. Setelah duduk bersila, menaruhkan dua telapak tangan gedanyo atas dua lutut gedanyo. Di peduk meno. Yang tata cara untuk berzikir. Dan menundukkan akan kepala oleh tatunduk uyup, serta melihat ia kepada pusatnya. Kalen bak pusat oleh uyup mata bak pusat. Kemudian menaikkan ia akan ismu zat, yaitu Allah, dan menaikkan ia akan nama zat, menyebut yaitu Allah. Jadi awate kata dua muna ule uyub mata bak pusat, disebut nama Allah, Allah, dan nafas ia dari pusatnya itu serta memejamkan akan kedua mata kepada otaknya, padahal mengulang-ulang ia akan zikir itu di dalam hatinya seperti yang demikian itu, serta menahan ia akan nafasnya serta kuasanya. Jadi pertama dua bersela, telapak jaro atas dua buah tuut, tundukkan kepala, kemudian pandangan gedanyo bak pusat gedanyo, tapit mata, tarik nafas dari pusat, tapi bak uleh. Jadi baik boleh dengan perasaan. Jadi lidah kalian tapi mata baik kena boleh. Hinan ke tatun nafah sekuat-kuat ji menyebut nama Allah nganati. Mengingat nama Allah di dalam keadaan oleh menunduk arah mata bak pusat, mata tatup, tarik nafas, tapi nafas bak ubud-ubud, tatun nafas, tersebut nama Allah sekuasa gedanyo tatun nafas. Jadinya sabuh tariqah jalan yang gecok oleh Syekh Abdul Saman, yang tariqah silsilah itu kepada Rasulullah. Mungkin kadang-kadang gedanya ada muzikir hana ketenangan, hana terus lazat, dan hana merasa tenang jiwa pakan, karena cara ji kadang-kadang tidak sesuai lagi yang gepurno oleh Rasulullah. Yang benar. Hanya ilmu kan? Kita sering tak meratib, sering tak menzikir, sering tak sebut nama Allah. Salah sabuh tariqah cara ji adalah lagi yang kepegah dalam kitabnya. Ya la ilah. La ilaha illallah. Lain metode ji, cara ji kan. Jadi menyo tariqah ratib Allah Allah mendang lagi nya. Nah, siga tarik nafas, leh tarik nafas tapi bau ubud, kira-kira mesti merompokkan 30 ke. Kemudian leh selesai sabuh nafas 30 ke,
dilepaskannya akan nafasnya itu tak perlu nafas kembali, maka dimulainya seperti yang demikian itu hingga beberapa kali. Tak ulang-ulang. Padit yang ingin tak baca zikir, ingin tak tarik nafas sertuh ke dalam satu nafas 10 kali, maka 1000 kali kita berzikir dengan hati. Inilah setengah daripada zikir yang diistilahkan zikir khafi. Zikir khafi adalah zikir yang tersembunyi, yang taduk dalam keadaan tenang, tidak bergerak lisan, hanya hati yang berzikir. Zikir yang khafi tersebut, yang tersomyan, yang terlebih cepat membaikkan hati. Hati katanya dalam keadaan gundah gulana, persoalan yang begitu banyak, haik tak atasili, tak fikir menuakan, tak fikir mendihkan, tak pegah bak urang salah, han tak pegah salah, jalan keluar dia adalah duduk berzikir. Dan terlebih segera menyucikan akan hatinya. Jadi cepat. Wate katanya kakuto, ka berdosa, untuk mempercepatkan menyucikan hati, itulah metode zikir yang menan. Dan yang paling istimewa adalah yang terlebih segera menyampaikan kepada Allah. Jadi bagah terus kepada hadrat Allah. Ini raya ilmunya. Jadi ilmunya raya ilmu cara menzikir. Lihat semayang tadu tiar kan. Jadi yang penting kan cara, metode. Lagi gedanya tak baca ayat-ayat tertentu. Kadang nak baca ayat, nak baca surah Yasin, nak baca ayat kursi, nak baca ayat 1000 dinar, nah hikmah-hikmah tertentu ba ayatnya. Namun kadang-kadang trip terus hikmah pakai. Alasan di kadang tariqah gedehana jalan. Jadi yang harus kita sedot adalah tariqah jalan, bagaimana ayatnya bagah proses menyampaikan kepada kekaramahan cepat. Jadi boleh tariqah. Ya, yang tariqahnya gepurno oleh Rasulullah kepada para sahabat, sahabat gepurno oleh para tabi', tabi' gepurno oleh para tabi'in, terus para ulama. Ya. Jadi ujungnya harus juga dengan berguru. Teman menyohana tak berguru, tak baca ayatnya, je cik betul ya, nak salah. Karena semua ayat Quran itu punya kelebihan dan karamah. Yang ohnan na pertanyaan. Dalam hati. Ya. Jadi jarwa dedeut. Nah, jarwa dedeut. Dua bersila, okey kan? Bersila. Bersila. Jadi nafah kita mangat. Jadi hana medun dengan boh kiing, duduk bersila, balik jarwa di roboh doot, ule menunduk muka menghadap pusat. Wadanya tarik nafah. Tarik nafah, peik ba ubun-ubun. Jadi mulai zikir Allah, Allah, Allah. Nyubina saraf ged mendung darah dilancar. Ya, gepegah oleh Syekh Muhammad Samaninya. Nyan jenis zikir yang tesom. Zikirnya mudah mensucikan hati kita,
membuat hati kita tenang dan bagah terus kepada hadrat Allah. Jadi hana gepegah getanyo yang baca zikirnya dalam kategori martabat dia tentang nafsu getanyo, apakah nafsu amarah, nafsu lawamah atau nafsu mutmain. Jadinya jid baca bagi urang umum lebih-lebih getanyo yang bernafsu amarah, nafsu yang cukup rendah, karena kan untuk mempercepat membersihkan hati. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Katente dengan tapul zikirnya hatinya akan tenang. Ketenangan hatinya cukup mahayum ji. Kiban cara gedanya bertenang hati. Harta yang banyak belum tentu tenang hati. Pangkat yang raya belum tentu tenang hati. Laut geli, hiasan yang indah, nyan hai ipukan hati gedanya tenang. Maka jalan ialah dengan mengingat Allah. Nah, kiban cara tak ingat Allahnya yaitu dengan gepurno oleh para ahli tariqah. Ya. Nafsu tertekan. Nah, jadi nafsu dengan letam zikir, nafsunya diam, tenang, ya. Nah, lagi dapat tenang urut sakit giko kan? Ada gen menanda pelu, menangat lah. Maka cara je lah dengan selalu mengkekalkan zikir. Karena nafsu hal lepah dapah, nafsu hal lepah dapah gada, cuman kita tak tekan, tak pelemah lagi. Gedepu. Zikir khafinya tetap gedepu karena tak baca dengan hati. Ya, tak baca dengan hati. Pekerjaan kan lain macam. Pekerjaan hati, pekerjaan lisan dan pekerjaan anggota badan. Jadi hatinya bekerja. Hati pekerjaan. Niatnya buat hati. Niat adalah pekerjaan hati. Di mana hatinya nadi kasat. Pemana kasat? Hatinya disengaja. Kasat artinya sengaja. Kemudian di hati dita'in, dibudente. Kemudian oleh hati dita'arat, disendir. Kasat, ta'arat, ta'in. Yang adalah rukun niat yang dikerjakan buat hati. Jadi hati dia bekerja, pui kerja hati ini. Niat narukun, kasat, ta'arat, ta'in atau kasat menteng, ta'in menteng. Dikala hati ka bekerja, yang malaikat ka geduk. Nyo jika amalkan karena tarikat kan, kagak pegah dalam kitabnya, nyo kagak juga tarikat kepada kita nyo, kagak tak amalkan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, wa minat tariqi fi tahzibil akhlaq ay yaghliba ba'da sifatihi ala ba'din fayarghibu fi sakha'i wal judi bil wasilatir riya liyatrikal bakhla wa hubbal amwala wa jami'aha summa ba'da dhalika yutawajjahu ilar riya fayaqma'uhu biquwati dinihi wal iqbali ala Allahi ta'ala. Dan setengah daripada jalan-jalan yang membaikkan, yang memperbaiki akan perangai gedanya, bahwa dipetalu akan setengah sifat-sifat itu
akan ada setengahnya sifat, maka digemarkan di dalam hati murah membelanjakan hartanya itu dengan sebab diriakan, supaya meninggalkan ia akan bersifat dengan bakhil, artinya kikir, dan dipertinggai oleh sifat tersebut akan kasih terhadap harta dengan sebab meninggalkan akan menghimpun akan harta tersebut, yakni disukakan hati gedanya membelanjakan harta dengan sebab dikatakan oleh orang murah hati dan dipuja oleh orang supaya jadi murah sungguh-sungguh. Maka apabila gedanya berperangai dengan murah hati, maka berhadap kepada ria itu, maka memecahkan akan dia dengan kuat kesempurnaannya. Dikalanya berhadapan gedanya dengan ria, maka membelanjakan harta gedanya atih semata-mata karena Allah. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi setengah daripada jalan-jalan yang jut diperbaiki perangai gedanya adalah dikala gedanya tak berzikir, maka ubena perangai yang hanagat diputalu buat sifat yang gad. Dikala sifat gad kana bak gedanya. Contoh pertama, gedanya dalam keadaan kerit, gedanya dalam keadaan galak menghimpun harta. Kerit dengan sering tamu zikir, timohlah sifat dermawan. Kemudian galak mengumpulkan harta, artinya cinta terhadap harta. Kemudian dengan leta mezikir, hanali truh rasa cinta kepada harta. Awate kahana kriit dan hana cinta kepada harta, maka timohlah sifat ingin menyedekahkan harta, menginfakkan harta. Watenya truh tantangan lah, putra tantangan ria. Pun talawan sifat kriat draw dengan zikir, talawan cinta terhadap harta, beli cinta ke harta, katru hana cinta ke harta, katru hana kriat, kemudian katimoh semangat untuk menginfak harta, terulam sabuh sifat yang lain, yaitu ria. Nah, rianya ngemput talawan rianya ngenzikir sid. Maka zikirnya silahul mu'minin sid, senjata orang mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'minin, doa adalah senjata orang mukmin. Zikir menancit sebagai senjata orang mukmin melawan penyakit hati. Mesir katanya punya sifat dermawan yang alami. Kiban sifat dermawan yang alami memang bawaan hana kri dia. Hanjir takalan saudara tu yang di hanjir takalan saudara katanya yang membutuhkan bantuan, ada nama kada depa orang yang membutuhkan tetap tak bantu. Nah, pada kalanya katanya kadang-kadang na tantangan na musuh yaitu ria. Akibat pokok ji lun bantu nak itu pule orang lun galak orang bantu orang lain. Memang alami sifat katanya, tapi punya ria. Ngempet lawan ria ya. Karena hana makna secara ukhrawi, sekian banyak harta yang tak sumbang, sekian banyak harta yang tak infakkan, tapi ria. Harta terhabis, ba Allah hana nilai yang baik, maka harus tak lawan ria. Ngempet lawan ria, iaitu dengan zikir.
Yang menana. Yang menan yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, pertanyaan ya. Nah, ya. Zikir ada nama kali diucapkan tetap mendapat pahala. Al-muta'abbadu bitilawatih, bernilai pahala dengan mengucapkan, bernilai pahala dengan mengingat. Lagi Al-Quran, ma tunazzalu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang nilai ibadah dengan tabaca. Al-Quran hana taniyat dan tidak disyaratkan niat dibaca. Tengok aja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh nanti guys, karena pahala. Atau Bismillahirrahmanirrahim, karena pahala. Hana payah niat untuk baca, karena dengan tak baca bernilai ibadah. Menancik zikir, menyebut nama Allah, menyebut subhanallah, menyebut alhamdulillah, takhir la ilaha illallah, dengan takhirnya karena pahala. Menancik tak ingat. Jadi hana isyaratkan niat. Menyebut semayang, syarat baru sah dan pahala benar niat. Ya kan? Puasa baru sah dengan niat. Takwa kepada Allah. Ya. Takwa kepada Allah hanya disyaratkan sah takwanya dengan niat. Jadi secara garis besar yang disyaratkan niat adalah yang ibadah yang nabab khusus ibadahnya benar niat. Iman hana payah niat, takwa hana payah niat. Untuk nala mustahab buat yang dituntut sunatkan dalam agama, pinah berubah jalan, pinah barang-barang yang berbahaya bak jalan, pergi tempat umum, pergi WC, nak syaratkan niat hana. Yang tabarruk, buat tabarruk hana syaratkan niat. Jadi yang disyaratkan ni hanya ibadah khususiyah yang kali hena ketentuan. Ya, mesti nak dawit ukude, tajak ukude, mesti tak na labang, tak cok labang tapi nah. Ya na payah niat kana pahala. Dawit baka masjid na perlu aqua kutau, tak cok aquanya sisa minuman ia mineral, tak perlu lantung bro. Nya ibadah walaupun hana payah niat. Jadi mudah untuk minta ibadah. Ya. Hansah. Ya. Ya. Adapun tentang diri baca Fatihah yang nyan ayat Quran, nyan tetap na fahla baca Quran, tapi kan fahla sembahyang. Lain kan? Jadi sembahyang harus sah. Berarti hansip syarat dan rukun. Adapun zikir, baca Quran dalam sembahyang yang tetap nafahala. Tapi yang bab tersendiri. Jadi hana konsentrasi ya. Tidak orang babah berzikir, babah mengucapkan tasbih,
babah atau lisan mengucapkan lafaz Allah, tapi hati lain. Secara lahir nyan han efek wadi. Kenapa kan? Karena wadi gemuzikirnya jiwa goya hanang muzikir, hati hanang muzikir, hanya lisan mendeng. Jadi hanya sekedar mendapatkan pahala, namun efek khusus yang diberikan buat zikir ke hati hana, karena hati hana ikut pahala na, tetapna pahala zikirnya. Ya. Orang kriat, nah dua kadang-kadang mengetahui kriat gedepu, tapi karena sifatnya, ilung kriat orang ada gedepu, tapi karena tabiat atau kebiasaan. Nah, lon kriat orang, jadi artinya mengetahui, tapi karena sifat yang kamu menyatu dengan tubuhnya sehingga hak lawan. Jadi payah ikut sifatnya kan? Nah, dengan sering tamu zikir nyan sifatnya akan gada. Erat jalan dah gada. Erat menghayati sifat-sifat Allah, Ar-Razzaq, Ar-Rahim. Allah yang maha kaya, Allah yang maha memberi rezeki, Allah memberi semua keinginan hamba. Kemudian dia akan terbayang, lun ada gejuk oleh Allah, akan dititip oleh Allah, hana layak lun kriat. Jadi akan timbulnya lewat memahami nama Allah. Kemudian orang yang sering mengingat Allah juga akan mengingat firman Allah, firman Nabi. Dengan sering tamu sedekah, dengan tamu sedekah Allah akan gejuk lain. Yang kenyan inti ji dengan le tamu zikir suci hati akan terus keyakinan. Suci hati teruslah keyakinan terhadap apa yang keberkah oleh Allah. Jadi benar. Ya. Ya, salah saboh jalan hubbud amwal, cinta kepada harta bisa diatasi dengan zikir. Tidak lagi terlalu cinta kepada harta dengan le mengingat Allah. Nah, mengingat Allah kan ingat dalam makna lafaz Allah, tapi menghayati semua firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Dilewat penghayatannya. Jadi terus yakin kepa cinta nak kepada harta gitu. Hartanya titipan Allah akan gejuk lain oleh Allah. Dengan lun sedekah Tuhan akan kebelah lain, berlipat ganda. Jadi rat pintunya itu mau. Rat pintunya. Lagi keyakinan sira urang berdagang. Munyo saboh mata barang lun mekat, maka laba hanya bak saboh mata barang. Munyole mata marang lun mekat, maka akan menghasilkan laba bak le mata barang. Timoh yang lain lah, munyo mahai lun mekat, maka akan tinggal barang. Ote tinggal barang, perputaran pengi becut. Cok kesimpulan kemenan, tak mekat barang sebanyak-banyak aji. Dan laba hanapu perlele, yang penting putaran barang cepat. Nah, pakan terus hatanya yakin. Setelah agak mengerti, yakin dan betul menan. Nah, menan si getanya yakin kepada
firman Allah dan hadis Nabi. Munyo hana terus yakin tingkatnya tetap hana terbuat. Kenapa kan? Hana ainul yakin bagainya. Jadi ubina buat yang dah buat pertama proses ilmu yakin. Ainul yakin lehnya baru hakul yakin. Maka tidak orang yang mekat atau gepubuat sabah-sabah pekerjaan sukses dan yakin ke? Karena leh macamnya na gemiliki ilmu yakin, ainul yakin dan hakul sehingga sukses. Jika pengusaha lain pakai metodenya lain macam, walaupun disebut oleh orang lain dalam bahasa-bahasa tertentu, tapi dalam bahasa bayan, ilmu bayan geken dengan ilmu yakin. Gedepa oleh persoalan, mono, ainul yakin, awak tak kebubut sesuai lagi ilmunya, metruh dah hakul yakin, beranilah, hana yo dan hana ragu. Maka yang dia ke persoalan bagi kitanya jino dan setiap kitanya adalah mandum kitanya dikala melaksanakan perintah Allah itu memang yakin. Nah, yakinnya kedudukan di beda-beda. Kiban kadang-kadang kitanya hana ilmu yakin, tak depa dan tak yakini. Tapi kadang-kadang golom ainul dan golom hakul yakin. Maka orang yang sabi menzikir dan kehadirkan Allah nyantruh bak tingkat hakul yakin. Jadi hana ketakutan. Inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para waliullah la khaufun, hana takut orangnya, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak gundah. Pekan hana takut dan pekan hana gundah. Itulah proses ainul yakin dan hakul yakin. Jadi kontrol hera juga adanya, tapi lewat proses ilmiah aja, ilmiah fiqih, ilmiah tauhid dan ilmiah tasawuf. Yang menyatakan dengan kacamata ilmiah tasawuf. Lagi sejarah sahabat Nabi yang telat sembahyang jamaah. Nak sampai kali abun bunyi kena itu. Waktu kesaksikan lam lumpur koyan pada bawah rakaat telat. 2 buah rakaat telat. Deh didnale fahala sembahyang jamaah. Deh nya ka ainul yakin kagala. Sehingga ingin gedok dengan harta yang dimiliki hinoidonya. Rupaji han sanggup menutupi. 2 buah rakaat yang telat fadilahnya han tertutupi dengan harta yang dimiliki, sehingga semangat kan genedok 2 buah rakaat yang telat dengan harta yang han tertutupi. Nyapakan karena ka'ainul yakin. Yang kejit dikala ainul yakin, hakul yakin, ilmul yakin, karena dalam diri si dodro urang nyai sogoyahkan dia. Nyai sogoyah. Ya, karena kamantap. Gedanya otak kalon, tapi gayan katuh hakul yakin, katuh ainul yakin. Ya, tira urang semayang duha, hikmah yang ditimbulkan oleh semayang duhanya leh gepubut istiqamah dan karena hasil ka ainul yakin, sehingga mutamah yakin. Gedanya yang hana ada semayang sit hana mutadupat pi kiban cara dan yakin yang tadepu semayang duhanya sit sunat tak yakin sunat, tapi ainul yakin hana ini tanya kalau dengan mata hati katanya dengan mata
jiwa ainul basarah ngemata hati handih. Apalagi hakul yakin. Jadi rahasia Allah yang luar biasa yang gepedih kadang-kadang bak hamba yang tertentu. Ya. Jadi yang paling tadakalan itulah tergantung kepada keyakinan katanya. Jadi secara materi ji lagi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin yang materi ji. Akan materi teori salah bukan? Teori proses yakin. Ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Yang teori ji. Teman hikmah yang ditimbulkan daripada zikirnya yang dapat merasakan hanya kita masing-masing. Tapi ya diterima. Ya, diterima. Jadi pada prinsipnya punya doa apapun bahasa yang tak gunakan oleh kitanya itu diterima oleh Allah. Karena kenapa? Bahkan semua doa yang tak melaki diterima karena Allah kedepu. Yang penting tak melaki Allah. Dalam kitab usul fiqh ubena lughah atau bahasa itu ciptaan Allah. Ubena bahasa yang digunakan oleh manusia, bahasa yang digunakan oleh binatang, yang mendumnya Allah yang ciptakan. Wahyu. Nah yang kepurno langsung bahasanya oleh Allah lagi kepurno Nabiullah Adam. Nah yang bahasanya geilhamkan ilmiah lamati kemudian oleh manusia menggunakan istilah dengan ilmiah yang kagejuk lihat. Jadi yang tadi pegang ubina doa dalam bentuk bahasa apapun yang tak melaki Allah yang Allah terima. Nah dalam persoalan doa, nah doa yang lebih good. Doa yang lebih hebat dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Kemudian setelah bahasa Arab, na doa yang khusus. Doa yang na asbabul wurud ikut. Nabi tentang sabuh masalah, sabuh persoalan, na doa khusus. Doanya kita baca. Misalnya kita meng bulan nisfu Sya'ban, kita baca doa bulan nisfu Sya'ban. Nyo doa tengah hidibiyat matawro, tak baca doa yang warid tentang hidibiyat matawro. Ya. Jadi orang ada simpulkan doa teh yang bagah mustajab punya doa yang khusus. Nah, yang bagah diterima oleh Allah yang mencukupi syarat dan rukun. Pertama kita yang mau doa adalah orang yang hana dosa, na dosa, tak taubat. Yang mana? Becuta wa minal lataifir riyadhah annan nafsa idza kanat la tanju bitarkir ru'unah ra'san aw bitarki sifatin ukhra walam tusmah bididdiha daf'atan fayambaghi an tunaqalu min khalqin min khuluqin ma'zumin akhaffum minhu summa tantaqilu an zalika ila targhibi fil akhirati fakadzalika malam tastamih nafsahu bitarkil jah daf'atan fayantaqilu ila jahin akhaffim mimma huwa fihi
wa kadza sairus sifah, dan setengah daripada jalan yang halus, jalan yang halus, yang lembut, pada mensucikan akan jiwa gedanyo. Dah jalan yang halus agar jiwa gedanyo suci, bahwasanya nafsu itu, nafsu gedanyo, apabila nafsunya hana mudah meninggalkan akan kebesaran sekali-kali. Nafsu gedanyo selalu diajak, nafsu amarah, untuk membesarkan diri. Ada nama hana ibu huyum gedanyo, nafsu gedanyo bergelora bengih hana yum lun. Karena kedudukan gedanyo, atau karena ilmu gedanyo, atau hana kedudukan hana ilmu, orang biasa tapi ego gedanyo rayu hanji ubut membacut pi. Kan nafsu ya. Nah, dah jalan yang paling halus agar keinginan selalu ingin dibesarkannya begada. Atau hana mudah meninggalkan akan sifat kecelaan yang lain. Memang cinta membuat kecelaan, dia suka membuat dosa, memang hobi, senang yang lain daripadanya, dan hana mudah mensucikan akan dia susah, dan melawan akan dia sekali-kali. Haid terlawan, buat salah memang haid terlawan, sombong haid terlawan, bui peraya digop sabi haid terlawan datanya. Maka kemudian sebaiknya bahwa dipindahkan akan dia daripada perangai yang tercela kepada perangai yang ringan. Pertama adalah tak posisikan perangai gedanyo yang hanagat tersebut, tak upayakan kepada perangai tercela yang ringan daripada haji. Ratun derajat becut. Menyoborkan munyo sesama ngen tu gedanyo ke urang kaya, ke urang hebat, urang biasa. Ikun lengan ka bengeh tu. Nyo pa ada tekan becut. Munyo ngen tu yang keun berarti nyo ada cok ati, tapi munyo bukan munyo ikun lengan tu ada cok ati. Atau munyo ikun le urang hanai turi baru ada cok ati. Jadi tensi bengeh dah betul, tensi ego dah betul, tensi galak pembuat yang tercela menyebabkan ke kelas kakak dah betul mbak kelas ringan. Kan dah betul macam maka kemudian sayugianya maka kemudian daripada yang demikian itu dipindahkan kepada perangai yang senang di dalam ini akan akhirat. Jadi kemudian metodenya adalah tapinah kepada perangai yang gemar di dalamnya akan akhirat. Menyebabkan apapun persoalan gedanyo hana tauku God hana God, positif hana positif. Jadi tak balik broken gemar puput ada yang hana God, tak balik bergemar puput ada yang God. Menyoborkan sombong tu ada yang salah, tapi nah bersombong tu ada yang God. Menyoborkan ada salah ipegah iproteh bengeh nyo tak bubut ada betul iproteh di bengeh kata bubut betul salah lo. Menyoborkan ada salah ada bubut iproteh nyan salah ada salahnya dengku bengeh tu. Kena ikut kau nyan kata bubut ada salah nyan dengku cara bubut salah nyan salah bengeh tu.
Ada salah, ada bubut salah, bengih. Ada balik, ada bubut, ada betul, ibu salah, bengih. Artinya menggeserkan arah. Ya, kan? Maka menancilam barang sigaso yang hana mudah nafsunya meninggalkan kemegahan sekali-kali, nafsu ingin selalu bermegah, maka sebaiknya dipindahkan daripadanya kepada kemegahan yang ringan. Jadi tensi kemegahan yang terbetul baik tapu umum megah menyebarkan itu tablo beruh butuh je. Na makna berakhirat, hana makna berakhirat, tetap betul ingin hidup mewah. Ya, barang hana perle bak syariat, tapi tetap tablo dengan harga yang mahal. Tablo cicim, tamong lam cendera, yum 5 juta. Tablo gitar, yum 20 juta, talhat menteng wabinti. Tablo pulang, barang-barang hiasan yang hajir tak pakai, hana makna beragama, tablo mahal-mahal mertuh juta. Menancit tablo musalla maksud yum 10 juta, belo baca semayang 20 juta, mandum. Jadi tak peringan pun. Ya, tak peringan. Bekle terlalu megah. Kemudian daripada yang iaitu di dalam dan demikian lagi segala sifat kecelaan yang lain. Guna melingkar. Jadi maka sebaiknya dipindahkan daripadanya kemegahan yang ringan daripada yang yaitu di dalamnya, dan demikian lagi segala sifat kecelaan yang lain daripada demikian itu. Jadi tak pindah leh tak peringan, tak balik di posisi menyebarkan bermegah-megah ba'ata yang hana makna. Maka tak balik bermegah-megah ba'ata yang bermakna dan tak tekan dengan zikir. Yang mana? Jadi metode nak pertanyaan aku? Nak pertanyaan? Gimana? Tentang ya dengan sering tamu zikir, kemudian getanyo hanali terlalu cinta kepada dunia, bekeh atanyan han akan gadoh le kemana han gadoh ke hana cinta dunia. Berarti dunia hanali tak cinta dengan le zikir, yang tergantung kepada tapu kekal zikir. Munyo zikirnya selalu tak kekali, maka cinta kepada dunianya akan terdekat. Jadi tabuh makna cinta kepada dunia dalam makna berlebihan, kan makna kebutuhan. Cinta kepada dunia yang cinta melebih-lebih. Adapun kebutuhan yang tetap berjalan lagi semestinya menurut kebutuhan kita. Apakah dengan tak pakai motor mewah, rumah mewah, yang kebutuhan cinta pada dunia? Belum tentu. Jadi batasan dan ketentuan. Karena kenilai rumah mewah janji kenilai cinta dunia, kan pakaian mewah nilai cinta kepada dunia. Yang mewah tetap tak pakai, yang enggak tetap tak pakai, tapi namikat hati kita yang adanya.
Ya. Sehingga nyan segala-gala ji. Nyo yang perlu. Gimana? Ya betul ya. Mandumnya kan dengan keyakinan apapun kan, baiknya persoalan dunia dengan keyakinan atau yang persoalan akhirat. Ya. Jadi dari awal sampai habis dah baca, kita simpulkan yang sangat boleh adalah gedanya betul dengan Allah. Mandum gedanya boleh betul ke Allah. Nah kadang-kadang gedanya hana terdepa makna dengan Allahnya, maka hana niat mendekatkan diri kepada Allah. Padahal sesungguhnya yang tak gunakan gedanya ada Allah, yang tak konsumsi tak pajuh tajib ada Allah, yang tadu tangui tak pakai tak belanjakan ada Allah. Urung terfikir dan ada yang tak abaikan kadang-kadang sehingga hana dinan. Nah, dikala gedanya kamunan, gedanya harus berusaha mengenal Allah lewat ilmu tauhid dan melakukan amalan sesuai lagi perintah lewat ilmu fikih dan menjaga dengan ilmu tasawuf. Jadi ahwate kamunan mandum tu gedanya cinta betul dengan Allah. Lagi tak ibarat gedanya boleh betul dengan raja, boleh betul dengan urang raya, boleh betul dengan raja, boleh betul dengan pimpinan pekat, karena nak istimewa itu. Ya, dengan betul dengan raja pasti akan nak istimewa. Dengan betul dengan urang yang punya kelebihan pasti nak istimewa. Nah, menanci dengan Allah boleh betul katanya, dan dengan Allah ke yang boleh ada betul, karena segala sesuatunya dari Allah. Sekurang-kurang di hana terharap katanya buperat gaya, hana terharap buperat lebih, yang terharap hanyalah bertenang jiwa. Jadi makna bertenang jiwa mata yang kasihnya lebih daripada cukup. Pak teman, itulah dizikir. Dengan tazikir, katenang jiwa yang menyenangkan. Nyo zikir menurut keadaan dan gojolak gedanya. Biasa je nyo zikir khafi yang le dilakukan oleh urang-urang yang dalam keadaan susah, masalah perlu ketenangan. Adapun zikir-zikir dengan lisan lecit orang yang membaca pada tempat-tempat yang ramai kan? Dalam keadaan nak acara, tergantung kepada katanya yang bagah tenang jiwa katanya dan mudah suci jiwa katanya ngezikirnya ke dalam zikir, baiknya ngelisan ataupun ngena hati. Banduan sama pahala je. Memang nyoku pegah ino nyo zikir dengan hatinya cepat mensucikan hati. Anali pertanyaan ya? Gimana? Ya.
munyo jawaban 5 jam ya. Jadi pertanyaan sogat dan zikir la ilaha illallah kan Allah. Munyo takalon martabat nafsu, apabila nafsu gedanyo Allah nafsu amarah, maka zikir yang dianjurkan oleh ahli tariqah adalah la ilaha illallah. Apabila nafsu gedanyo kan nafsu lawamah, maka Allah Allah. Jadi tergantung kepada nafsu gedanyo. Tentang yang tak baca nyen bandua sama na lebih pahala dan bandua berfaedah. Gimana? Ya. Anak Tuhan ya. Ya. La ilaha illallah makna ji hana Tuhan yang disembah kecuali Allah. Yang makna kalimat la ilaha illallah yang kalimat tauhid. Apabila kita pelajari ilmu tauhid, disebutkan dalam kitab tauhid pada umum ji manu kitab tauhid, baik kitab Arab atau kitab Jawa, kitab Darussamin, Aqidatun Najid. Sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang ditamong dalam kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah hana Tuhan. Hana Tuhan, Tuhan teh pertanyaan. Hana Tuhan. Karena hinan Tuhan yang dimaksud adalah Allah. Adapun pada kenyataan Tuhannya na dua. Na Tuhan batil, Tuhan salah, dan Tuhan hak, Tuhan yang benar. Tuhan hak kata Allah, Tuhan yang batil, Tuhan yang salah yang kan Tuhan. Hana Tuhan. Tuhan teh yang hananya. Tuhan petu. Tuhan bakai. Tuhan yang salah yang hana. Wadatakeun hana Tuhan lam hati kitanya benar Allah. Man hana mendu. Yang nafi isbat dalam istilah bahasa Arab. Nafi berhana, isbat puna hana Tuhan. Yang mendum hana ya. Lamati benar Allah. Cara di tamida. Hana Tuhan. Karena yang hananya adalah Tuhan salah. Yang ma'bud bil haq, yang disembah dengan sebenarnya, fil wujud padana, illallah kecuali Allah. Hana Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yang kaya, yang tak perle, yang diperle oleh segala makhluk kepada Tuhannya, illallah kecuali Allah. Yang makna la ilaha illallah yang gebuh makna oleh para ulama dan maknanya paling mudah dan singkat. Karena dalam kata-kata hana Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yang kaya, yang dihajatkan oleh makhluk,
Nyan dua boh kata kaya dan dibutuh oleh makhluk, makna daripada 20 yang wajib bagi Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi. Dengan sifat 20 yang wajib bagi Allah nya lahirlah makna kaya Allah. Radah tak fahami makna kaya Allah, rad 20 yang wajib. Radah tak fahami ubena makhluk berhajat kepada Allah, rad 20 yang kuasa, ya, berkehendak. Nah, tergantung katanya bak meratib, bak pengetahuan ilmu tauhid. Semakin dalam ilmu tauhid, semakin mantap bak meratib dan semakin lemahlah. Oleh sebab demikian, bak meratibnya setidaknya wadadakun la ilaha illallah be'ruh dapahana Tuhan mendu. Ya, dia kahana Tuhan, kamu murtad. Tapi la ilaha illallah hana Tuhan lam arti benar Allah. Yang hana te Tuhan salah. Yang disembah dengan sebenarnya, yang kaya, lagi yang dibutuhkan oleh manusia, oleh makhluk, illallah kecuali Allah. Allah yang kaya, Allah yang dihajatkan oleh seluruh makhluk kepadanya. Ya, jadi yang membedakan Tuhan hak dengan Tuhan batil adalah Tuhan hak, Tuhan yang wajib wujud, wajibna, Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang dibutuhkan kepadanya oleh seluruh makhluk. Tuhan batil kelagian. Yang menan menurut pertanyaan kan? Yang perlu wadah tabuh maknanya, makna yang betul. Tadakun hana Tuhan yang lamati benar Allah, illallah kecuali Allah. Allah yang maha kaya dan dihajatkan kepadanya. Yang kasih. Yang kasama lagi tabut damang ni ke 50 lam ratib katanya. Karena cara buh makna la ilaha illallah kita baca dalam kitab tauhid, dalam kitab Darussamin, Aqidatul Najin, Kifayatul Awam, yang menan. Iman. Ya, iman. Iman menyoleh diucapkan lisan, hati hani budoi, berarti kan iman hakiki. Deman punya mengucapkan la ilaha illallah ngan babah tak ucap nyen kana pahala, tapi yang memberikan makna hati. Itu dah hayati makna la ilaha illallah. Tak pahami. Pahala nah kan, pahala nasib. Cuman meratib yang sempurna. Meratib yang sempurnanya kibah. Dan meratibnya harus sesuai dengan ilmu, karena kan kalimat tauhid di wadada muratib makna yang tahati ba'ratib kalimat tauhidnya usub. Ya. Ya, ya akhirnya. Itu yang meleset yang kena. Jadi maka oleh sebabnya tentang ilmu tauhidnya harus kita mengerti betul
sekedar bergelah fardu ain. Memang munyo kata kaji kamu pan coba cut kan. Karena dah fikir persoalan tauhid kan hino mentang untuk berefek ke orang kiamat, orang akhirat. Dalam padang mahsyar tak sedot Allah. Yang sama tak lagi kita yang sedot Honda ged tertendang hana ged tertendang. Honda road Honda sedot ke hana duri. Pakai tanah hana ged tertendang. Mengetahui persis kenderaan road hana dah duri tapi hana persis. Menacik dalam padang mahsyar wadada sedar Allah mencari Allah nya beda-beda urut. Nah yang tertipu dengan ucapan. Kenapa kan hana memahami bagaimana Allah yang sebenarnya. Kena ke ceritakan dalam kitab Darussamin. Wadada wit dalam padang mahsyar beribetu. Itu biar suara dari langit. Lord Tuhan. Lon yang jid bantu mandu buranyo. Maka urang yang dangkal iman karena kamurah marit dalam padang mahsyar hana mohoja ali gijak kenokan gijak kedihkan yang suara yang kedengar betul-betul begitu Tuhan. Kage imani nyo Tuhan. Lupa jikon salah. Nah, orang yang mengerti ilmu tauhid na gemono dalam dunia aja mun tingat. Bukan itu Tuhan hana suara. Kalam Allah hana bersuara. Jadi tuh tingkatnya mahsyar dan fitnah ini. Alam kubur fitnah, mahsyar fitnah. Lebih rayu fitnah mahsyar. Terjebak. Tapi kanyo Tuhan. Kanyo Allah. Hai. Kalam Allah hana beruruh hana suara nyangka. Jadi ya, mudah-mudahan ini bahagian daripada orang yang bertauhid kuat. Ya, karena persoalannya merembet sampai roh kiamat jika hina-hina. Itulah yang penting kita berdoa dengan Allah dan mengenal Allah lebih dekat. Ya. Mengenal kata duri ilmu tauhid. Kata duri jalan mendekat yang boleh lewat ilmu tasawuf. Mengerjakan amalan sebagai amal ibadah yang mendapat pahala. Lain macamnya fikih, tauhid dan tasawuf. Tuan rasa kamu mandau. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wa ilaihil masir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استودعناه كما علمتنا فردده إلينا عند احتياجنا إليه ولا تنسينا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين ثم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب وإلى روحي نبوة محمد بن عبد الله حنفي أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم